and no fist pump. And me, Sean Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus diutamakan, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang takwa. Banyak dalam Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa, di antaranya adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Apa itu takwa? Takwa menurut bahasa adalah takut, dan takwa menurut istilah adalah melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ciri orang yang bertakwa terbagi menjadi 4 bagian, yaitu al-khaufu minal jadil, al-amalu bit-tanjil, al-qana'atu bil qalil, al-istidad liyaumir rahil. Yang pertama, al-khaufu minal jadil, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus takut? Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, sehingga Dia tahu apa siksa azab yang pedih untuk kita ketika kita maksiat kepadanya. Dimanapun, kapanpun, dan menggunakan apapun azab Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mencegahnya. Takut kepada Allah juga salah satu beribadah kepadanya, sebagaimana Allah berfirman, khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku dikala engkau benar-benar beriman. Ketika kita takut kepada Allah, otomatis kita akan melaksanakan apa yang diperintahkannya, seperti sholat, zakat, saum. Dan juga ketika kita takut kepada Allah, kita akan menjauhi larangannya, seperti berzina, membunuh, dan lain-lain. Yang kedua, ciri orang yang beriman menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah al-amalu bit-tanjil, yaitu mengamalkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, kita tahu bagaimana tata cara beribadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita tidak tahu tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menuruti Al-Quran dan hadis,
maka ibadah kita akan ditolak sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Yang artinya, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak kami ajarkan, maka amalan itu ditolak. Yang ketiga, ciri orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-qana'atu bil qalil, yaitu merasa cukup ketika kurang. Qanaah adalah salah satu kunci supaya hidup bahagia. Karena ketika kita qanaah, ketika di dalam hati kita qanaah, meskipun Allah memberi kita rezeki yang sedikit, tapi kita akan selalu bersyukur, kita akan selalu ridho. Tapi ketika kita di dalam hati tidak ada qanaah, meskipun Allah memberi rezeki banyak, kita tidak akan pernah bersyukur kepadanya. Yang keempat, ciri orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah al-istidad liyaumil wahil, yaitu persiapan bertemu dengan Allah, persiapan menjawab pertanyaan Allah. Karena ketika kita mati, kita akan ditanya oleh Allah, kita akan mempertanggungjawabkan apa perbuatan yang di dunia kita lakukan. Tidak peduli itu orang kaya, orang miskin, apa jabatannya di dunia, semuanya akan ditanya. Dan itu membutuhkan persiapan untuk kita bisa menjawabnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi yang mendengarkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa.